Pernah nggak sih lo mikir kenapa kita nggak hidup di zaman gua lagi? Dan sejak kapan sih manusia mulai ribet ngurusin numpuk batu sampai jadi estetika? Dan sampai sekarang bisa ada gedung-gedung tinggi pencakar langit yang segila itu. Kenapa? Pernah nggak kepikiran? Oke, jadi hari ini gue akan ajak lo time travel. Kita bedah sejarah arsitektur pertama di dunia dan sampai akhirnya landing di Indonesia. Nenek moyang kita genius. Let's dive in. Oke, kita mundur dulu jauh banget, sekitar 11.500 tahun yang lalu, jauh sebelum piramida Mesir ada. Manusia udah bikin Göbekli Tepe di Turki. Oke, ini main blowing sih. Dulu sejarawan mikir manusia itu bisa ngebangun kalau udah bercocok tanam. Tapi situs ini ngebedah semuanya. Orang-orang ini masih pemburu atau hunter gathering, tapi udah bisa bikin pilar batu raksasa yang beratnya sampai 10 ton tanpa roda, tanpa metal, pure muscle sama brain doang. Ini sih, kalau arsitektur itu lahir dari kebutuhan spiritual, bukan cuma buat tempat ini gue ambil dari Klaus Schmidt, arkeolog dari Jerman yang mengambil situs ini. Oke, kita lanjut. Kita geser dulu ke Mesopotamia dan Mesir. Di sini struktur berubah jadi ajang flexing. Mereka menemukan batu bata, lumpur atau disebut mud brick dan teknik tumpuk menumpuk yang lebih rapi, dan masuk ke era Yunani dan Romawi alias the classical era. Jujur ya, hampir semua gedung pemerintah di dunia sekarang contek gaya mereka, pilar, simetris, proporsi, itu semua dari sini nih, era Yunani dan Romawi. Tapi yang flipnya adalah bangsa Romawi, mereka nemuin beton atau konkret. Makanya Pantheon masih berdiri kokoh hampir 2000 tahun kemudian. Beton mereka bahkan lebih awet dari aspal jalanan depan rumah lo. Jadi sumber ini gue ambil dari buku The Architectura oleh Vertovius, buku arsitektur tertua yang selamat. Oke, sekarang kita balik ke Nusantara. Sebelum pengaruh luar masuk, nenek moyang kita udah punya teknologi arsitektur yang gokil abis. Arsitektur vernakular. Jadi sekarang lupain beton. Di sini surganya gempa. Jadi arsitektur harus fleksibel. Muncullah rumah kayu, rumah panggung, atap miring, curam, batu hujan tropis, dan sistem sambung pasak yang nari-nari pas lagi ada gempa gitu. Bukan primitif guys, ini adaptasi jenius terhadap alam. Sustainable arsitektur sebelum istilah itu ngetren lah. Terus masuklah pengaruh Hindu dan Buddha, muncullah Borobudur. Ini bukan sekedar tumpukan batu, tapi puzzle raksasa tanpa perekat atau semen. Sistem interlock, itu saling mengunci satu sama lain. Bayangin, merakit Lego, tapi bebannya berat ribuan kilo. Coba bayangin. Waktu Islam masuk, arsitektur tidak langsung copy paste dari Timur Tengah. Coba lihat Masjid Demak, kayak pura, atau Meru, kayak pura, tapi fungsinya masjid. Akulturasi di Indonesia itu smooth banget. Membuktiin kalau arsitektur itu inklusif. Dan di era kolonial bawa gaya Eropa. Tapi mereka sadar Eropa itu dingin bro, Indonesia ini neraka bocor bro, panas terus lembab. Lahirlah Ibis Style, plafon tinggi, tembok tebal, jendela gede-gede itu untuk ventilasi silang. Ini bukti kalau desain harus kontekstual sama iklim. Dan akhirnya pasca kemerdekaan, Bung Karno pengen Indonesia kelihatan modern. Muncullah Monas, muncul Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno. Arsitektur jadi simbol identitas baru, modern, berani, tapi tetap punya jiwa Indonesia. Oke, jadi dari Göbekli Tepe sampai ke SCBD nih, jadi benang merahnya itu satu. Arsitektur itu cermin peradaban, cara kita ngebangun, nunjukin siapa kita,
apa yang kita ikuti dan apa yang kita impikan. Nah, menurut lu bangunan di Indonesia yang paling ikonik dan mewakili kita banget? Silahkan komen di bawah ini. And to like and share. Bye bye.